Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, semoga anak-anak Ibu Hera selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, tujuannya adalah supaya kita dapat mengetahui bagaimana sih cara proses perkembangbiakan pada tumbuhan dan bagian-bagian pada bunga. Nah, sebelum belajar, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada sedikit cuplikan ya. Silakan anak-anak Ibu buka buku temanya halaman 6. Di sini Allah berfirman dalam surah Al-Hijr ayat ke-22, "Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya." Nah, pada ayat tersebut Allah menjelaskan bagaimana sih angin berperan pada proses perkembangbiakan tumbuhan. Sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan, baik itu secara generatif maupun vegetatif. Ya, apa itu perkembangbiakan secara generatif? Yaitu perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu kembalikan, perhatikan gambar bunga kembang sepatu yang pada halaman 6. Di sini merupakan kembang yang memiliki bagian-bagian bunga itu lengkap. Ada mahkotanya, ada kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dan kelopak, serta memiliki dasar bunga. Nah, sementara itu pada perkembangbiakan secara generatif, pada bunga atau pada tumbuhan yang berperan sebagai alat kelamin betina itu adalah putik atau kepala putik. Sementara yang berperan sebagai alat kelamin jantan itu disebut dengan benang sari. Nah, anak-anak Ibu, namun tidak semua kembang itu memiliki bagian-bagian yang sempurna seperti bunga sepatu. Ada juga yang namanya bunga rumput atau kita sebut dengan ilalang. Nah, ilalang ini belum tentu memiliki mahkota bunga atau kelopak bunga. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan di halaman 8. Kita bisa simak, nanti bisa diisi ya perbedaan antara bunga sepatu dan bunga rumput. Nah, kalau misalnya bunga sepatu, apakah dia memiliki benang sari? Jika iya, maka bisa kita checklist. Tapi kalau misalnya bunga rumput, kalau dia memiliki benang sari, maka juga bisa kita checklist. Nah, kemudian untuk mahkota nih, kita perhatikan. Bunga sepatu dia memiliki mahkota, maka bisa kita checklist. Dan untuk bunga rumput, kira-kira ada mahkota atau tidak ya? Kalau misalnya ada, kita checklist. Tetapi kalau tidak, berarti kita beri tanda silang. Nah, itu merupakan perbedaan antara bunga sepatu dan bunga rumput. Dan masih banyak lagi beribu-ribu, berjuta-juta, bahkan bertriliun kembang yang ada di dunia ini yang memiliki banyak sekali perbedaan. Nah, seperti yang sudah Allah jelaskan di dalam surah Al-Hijr ayat 22 tadi, sebenarnya ada banyak yang bisa membantu proses perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya angin, ya. Nah, tetapi yang perlu Ibu tekankan di sini, berbagai bentuk tumbuhan tersebut, maka yang membantu proses perkembangbiakannya juga berbeda-beda. Ada tumbuhan yang dibantu oleh angin, ada tumbuhan yang dibantu oleh air, ada tumbuhan yang dibantu oleh lebah, ya, oleh hewan. Ada juga perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Coba anak-anak Ibu perhatikan ya, di buku temanya halaman 9. Di sana ada bunga teratai dan bunga enceng gondok yang biasanya hidupnya di daerah air, maka proses penyerbukannya dibantu oleh air. Sementara ada juga nih seperti jagung, padi, ilalang, dia memiliki batang yang ringan sehingga proses penyerbukannya bisa dibantu oleh angin. Nah, sekarang coba anak-anak Ibu di rumah silahkan cari 5 jenis tumbuhan, boleh kembang ya.
5 jenis kembang, kemudian sebutkan bagian-bagiannya, dan yang terakhir adalah bagaimanakah cara proses penyerbukannya, apakah dibantu oleh manusia, oleh angin, atau oleh air bahkan, atau mungkin oleh hewan seperti burung, lebah, dan kupu-kupu. Contohnya seperti berikut ya, silahkan anak-anak ibu lanjutkan.